Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabatku, kembali kita berjumpa lagi di YouTube Selimut Kolbu yang menceritakan atau mengisahkan berbagai macam manusia-manusia pilihan yang pernah ada di muka bumi ini, yang layak kita jadikan suri tauladan atau contoh di kehidupan kita sehari-hari. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah dari seorang imam besar pada masanya, ahli tasawuf, ahli sufi, dan ahli zuhud, dan juga ahli ilmu lainnya, yang bernama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah Maula Al-Ansari. Ibunya bernama Khairah, budak dari Ummu Salamah yang telah dimerdekakan. Dikatakan Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat Hasan adalah seorang alim yang luas dan tinggi ilmunya terpercaya, seorang hamba yang ahli ibadah dan fasih bicaranya. Bapaknya bernama Firaus, kemudian dikenal sebagai Abul Hasan, yang pernah menjadi budak pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Dari kampungnya, Firaus kemudian dibawa ke Madinah sebagai seorang tawanan. Firaus dan seorang perempuan dari kampungnya diberikan kepada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memberikan mereka berdua kepada saudara terdekat dia, dan keduanya lantas menikah dengan tuan mereka dan dibebaskan. Hasan Al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijrah atau 642 Masehi. Dia, Al-Hasan, pernah juga menyusu dengan Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, sewaktu masih kecil. Pada usia 14 tahun, Al-Hasan pindah ke kota Basrah, Irak, dan menetap di sana. Dan dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan Al-Basri. Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Hasan Al-Basri juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, hingga dia muncul sebagai ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Hasan Al-Basri meninggal dunia di Basrah, Irak pada hari Jumat 5 Rajab 110 Hijriah atau 728 Masehi pada umur 89 tahun. Hasan adalah pendukung kuat nilai tradisional dan cara hidup zuhud. Kehidupan dunia hanyalah perjalanan untuk ke akhirat, dan kesenangan dinafikan untuk mengendalikan nafsu. Dia merupakan tokoh sufi dalam Islam. Khutbah-khutbahnya
dianggap sebagai contoh terbaik dan terawal dalam sastra Arab. Dalam satu riwayat, ada sebuah kisah perjalanan Hasan al-Basri yang sangat unik dan sangat layak dijadikan contoh. Dikisahkan, Imam Hasan al-Basri tinggal di sebuah rumah susun sederhana. Ia bertetangga dengan seorang Nasrani yang tinggal di lantai atas rumahnya. Tetangganya ini memiliki toilet yang letaknya persis di atas kamar tidur sang imam. Dia tidak tahu jika toiletnya bocor. Jadi, setiap dia buang air kecil, sebahagian airnya merembes dan menetes ke kamar tidur Imam Hasan al-Basri. Tapi apa yang dilakukan Hasan al-Basri? Hasan sabar dan tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Ia menyuruh istrinya meletakkan wadah untuk menadahi tetesan air kencing itu agar tidak menyebar kemana-mana. Itu dilakukan Hasan al-Basri adalah karena ia tidak ingin menyinggung perasaan tetangganya. Dan kejadian ini didiamkannya selama 20 tahun. Hasan ingin benar-benar mengamalkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Suatu hari Imam Hasan al-Basri sakit. Lalu tetangganya yang Nasrani itu datang untuk menjenguk beliau. Dia merasa aneh ketika melihat ada air yang menetes dari atas loteng ke dalam kamar tidur sang imam. Dia lalu melihat secara seksama tetesan air tersebut yang terkumpul dalam suatu wadah. Dan ternyata itu adalah air kencing yang berasal dari toiletnya yang bocor. Dia langsung mengerti bahwa air kencingnya telah merembes ke kamar Imam Hasan al-Basri. Lalu tetangga yang Nasrani itu pun bertanya kepada Imam, "Imam, sejak kapan engkau bersabar atas tetesan air kencing kami ini?" Imam Hasan al-Basri diam, tak menjawab. Ia tidak mau membuat tetangganya merasa tidak enak. "Imam, katakanlah dengan jujur, sejak kapan engkau bersabar atas hal ini? Jika tidak engkau katakan, maka kami merasa akan sangat tidak enak," desak tetangganya. Dengan lemah lembut, Hasan al-Basri pun menjawab, "Sejak 20 tahun yang lalu." "Kenapa engkau tidak pernah memberitahukanku, wahai Imam?" tanya tetangganya heran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kami untuk
memuliakan tetangga. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Si Nasrani pun terdiam mendengar jawaban sang imam. Tak terasa air mata pun menetes. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Nasrani itu memeluk Imam Hasan dengan sangat erat sambil terisak tangis dan bercucuran air mata. Lalu dia berbisik ke telinga sang imam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Demikianlah sahabatku sekalian, kesabaran, dan kesabaran tanpa perlu banyak berbicara akan menjadikan manusia yang tidak tahu apa-apa, yang tidak memiliki rasa iman kepada Allah dan Rasulullah, spontanitas menjadi beriman. Jagalah tetanggamu, cintailah tetanggamu, lindungilah tetanggamu. Berilah contoh-contoh yang baik kepada tetangga, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Demikian yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.